Bangkit setelah luka. Cara menguatkan jiwa yang pernah terluka. Luka yang tidak kamu sadari, tapi mengubah segalanya. Kita sering berpikir bahwa luka itu hanya terjadi ketika seseorang menyakiti kita secara langsung. Ketika ada kata kasar, pengkhianatan, atau tindakan menyakitkan yang jelas-jelas terasa. Tapi faktanya, banyak luka dalam hidup ini yang datang tanpa suara, tanpa drama, tanpa tangisan, dan seringkali tanpa kita sadari. Luka bisa muncul dari ekspektasi yang tidak terpenuhi, dari perlakuan tidak adil yang kamu terima, tapi kamu diamkan karena tidak ingin ribut, dari perasaan dipinggirkan, direndahkan, atau diabaikan, yang kamu anggap sepele, padahal pelan-pelan itu merusak keyakinanmu terhadap diri sendiri. Dan masalahnya, kita hidup di zaman yang lebih cepat mengajarkan orang untuk move on daripada mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri mereka. Banyak orang tumbuh tanpa tahu bahwa luka emosional butuh dipahami, bukan ditumpuk. Butuh dicerna, bukan diabaikan. Maka tak heran, banyak orang dewasa hari ini terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Mereka produktif, sibuk, aktif, tapi sulit tidur di malam hari. Sulit mempercayai orang lain, sulit membedakan mana kenyamanan, mana pelarian. Dan kalau kita jujur, sebagian dari kita mungkin sedang ada di fase itu. Berjalan cepat, tapi tidak tahu kemana arahnya. Sibuk, tapi kosong. Tersenyum, tapi tidak merasa damai. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita belum sempat jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang aku pikul? Untuk melihat ke dalam diri. Untuk mengakui bahwa beberapa hal yang pernah terjadi memang tidak mudah. Bahwa ada masa lalu yang belum selesai. Bahwa kita tidak harus pura-pura baik-baik saja terus-menerus. Dan dari titik kejujuran itu, pelan-pelan kita bisa mulai pulih. Bukan dengan menghapus luka, tapi dengan menyadari bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Bahwa rasa sakit adalah bagian dari pertumbuhan. Bahwa tidak semua luka harus dihindari. Sebagian dari mereka justru mengantar kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Orang yang paling tangguh bukan yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang tahu kapan harus berhenti sejenak, membereskan beban, dan memilih melangkah lagi dengan versi diri yang lebih sadar, lebih tenang, lebih jernih, dan lebih menghargai proses. Karena kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari seberapa cepat kamu bangkit, tapi dari seberapa dalam kamu memahami dirimu sebelum bangkit. Mungkin kamu pernah disakiti, mungkin kamu pernah dihancurkan secara emosional, tapi kamu tidak harus hidup selamanya dalam bayang-bayang itu. Kamu tidak harus membiarkan orang yang pernah melukai terus menentukan arah hidupmu. Kamu berhak berdamai, bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Karena kamu layak memiliki hidup yang tidak terus dikendalikan oleh luka. Video ini akan membahas bagaimana cara memperkuat kembali jiwamu. Bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan kesadaran penuh. Kita akan bahas bagaimana mengenali luka-luka yang tidak kelihatan, bagaimana cara menumbuhkan ketenangan di tengah kegaduhan batin, dan bagaimana membangun batas yang sehat agar kamu tidak terus dimanfaatkan oleh orang yang sama. Sebelum lanjut ke pelajaran pertama, jika video ini bermanfaat untuk pertumbuhan dirimu, jangan lupa klik subscribe. Sekarang, mari kita mulai. Poin 1. Luka tak selalu terlihat, tapi selalu tertinggal. Salah satu hal paling mengganggu dari luka emosional adalah ini. Dia tidak kelihatan. Tidak seperti luka fisik yang bisa diobati, dilihat, dan dijelaskan. Luka emosional hidup di dalam. Sunyi, samar, dan sering kali diabaikan. Kamu bisa duduk di ruangan yang penuh orang, tertawa bersama mereka, sambil di dalam hatimu terasa seperti runtuh. Dan tak ada satupun yang tahu. Masalahnya, banyak orang, bahkan diri kita sendiri, tidak menganggap luka emosional sebagai sesuatu yang serius. Kita diajarkan sejak kecil untuk menahan air mata, bersikap kuat, menyembunyikan rasa kecewa. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa perasaan itu harus dikendalikan, bukan dimengerti. Bahwa luka batin bukan sesuatu yang perlu waktu untuk pulih,
tapi cukup disangkal dan dilupakan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Luka emosional yang tidak diberi ruang untuk dipahami, tidak hilang begitu saja. Ia berubah bentuk, menjadi suara negatif di kepala, menjadi keraguan terhadap diri sendiri, menjadi kesulitan membangun hubungan yang sehat, atau menjadi ketakutan yang tidak kamu mengerti asalnya dari mana. Bayangkan seseorang yang pernah dihina di masa kecilnya, tentang fisiknya, kemampuannya, atau bahkan tentang siapa dia. Luka itu mungkin sudah terjadi puluhan tahun lalu, tapi tanpa disadari, dia tumbuh jadi pribadi yang sulit percaya diri, yang selalu merasa kurang, meski sebenarnya sudah berjuang keras. Dia selalu merasa harus membuktikan diri, karena jauh di dalam dirinya ada luka yang belum selesai. Begitu juga dalam hubungan. Orang yang pernah dikhianati, dibohongi, atau disakiti secara emosional bisa tumbuh dengan dua reaksi, terlalu tertutup atau terlalu takut kehilangan. Yang satu membangun tembok, yang satu lagi membangun ketergantungan. Dua-duanya terlihat berbeda, tapi berasal dari sumber yang sama, luka. Dan ini bukan soal lemah atau tidaknya seseorang. Ini soal seberapa dalam luka itu memengaruhi cara berpikir. Luka emosional bisa membuat seseorang percaya bahwa dirinya tidak layak dicintai, atau bahwa dunia ini tempat yang kejam dan tidak bisa dipercaya, atau bahwa kebahagiaan hanyalah ilusi, bukan sesuatu yang pantas untuk dia miliki. Dan selama pola pikir itu tidak disadari, maka semua pencapaian, semua relasi, semua kesibukan hanya akan jadi pelarian. Kita bisa punya banyak teman, tapi tetap merasa kesepian. Kita bisa sukses secara materi, tapi tetap merasa tidak cukup. Karena luka yang belum dibereskan akan selalu membisikkan satu hal: kamu belum aman. Inilah mengapa memahami luka batin itu penting. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk menyadari bahwa kamu berhak memutus siklusnya. Kamu berhak hidup dengan pola pikir baru yang tidak dikendalikan oleh rasa sakit lama. Dan itu dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Ada sesuatu dalam diriku yang belum sembuh, tapi aku bersedia menyembuhkannya. Poin 2. Kesalahan yang sering dilakukan setelah disakiti. Setelah disakiti, kebanyakan orang tidak langsung sembuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka melakukan hal-hal yang terlihat seperti kekuatan, tapi sebenarnya pelarian. Salah satunya, memendam. Kita diajari untuk menahan, untuk bersikap dewasa. Kita merasa kalau kita marah atau kecewa, berarti kita lemah. Jadi kita tahan semuanya dalam hati. Kita bilang, nggak apa-apa, padahal jelas-jelas terluka. Kita bilang, saya sudah move on. Padahal dalam diam, kita masih mengulang-ulang kejadian itu di kepala. Memendam bukan menyelesaikan. Itu hanya menunda. Dan yang ditunda akan terus tumbuh. Menjadi kemarahan pasif, jadi sinisme, atau jadi perasaan rendah diri yang tidak kita mengerti asalnya. Lalu kesalahan kedua, pura-pura tidak sakit. Kita ingin terlihat kuat di mata orang lain. Jadi kita pakai topeng. Tersenyum di depan orang, padahal kosong di dalam. Kita membuat diri sibuk dengan banyak hal agar tidak sempat merasa. Dan sayangnya, dunia kita kadang ikut mendukung kepura-puraan ini. Orang yang terlihat baik-baik saja lebih mudah diterima daripada mereka yang terbuka soal rasa sakitnya. Padahal, kekuatan bukan tentang menyembunyikan luka, tapi tentang menghadapinya dengan jujur. Kemudian, ada juga yang memilih jalan menghindar terus-menerus. Menghindari percakapan yang dalam. Menghindari keintiman. Menghindari tempat, lagu, bahkan orang-orang yang mengingatkan pada kejadian menyakitkan. Dan semua itu terlihat aman, tapi tidak menyembuhkan. Karena luka yang dihindari terus-menerus, tidak pernah punya ruang untuk pulih. Menghindar hanya membuat kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan rasa sakit itu datang lagi, kapanpun, dari manapun. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya adalah ini. Menyalahkan diri sendiri. Kita pikir,
Mungkin aku memang pantas diperlakukan seperti itu. Kemarin aku kurang ini, kurang itu, atau mungkin memang aku yang terlalu lemah. Ini yang sering membuat orang terjebak dalam lingkaran penderitaan, karena mereka meyakini bahwa luka yang mereka terima adalah konsekuensi dari kesalahan mereka sendiri. Padahal dalam banyak kasus, kamu disakiti bukan karena kamu lemah, tapi karena orang lain tidak mampu bersikap sehat. Dan menyalahkan diri sendiri tidak akan memperbaiki apapun. Yang ada, kamu malah kehilangan rasa hormat pada dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, pulih jadi jauh lebih sulit. Inilah mengapa penting untuk punya pemahaman yang benar soal luka dan penyembuhan. Bahwa menyembunyikan luka bukan bentuk kekuatan. Bahwa memendam emosi tidak membuatmu lebih dewasa. Bahwa kamu tidak harus pura-pura kuat hanya untuk diterima orang lain. Kekuatan yang sejati adalah saat kamu bisa berkata, "Ya, aku pernah disakiti, dan aku tidak akan biarkan itu mendefinisikan siapa aku." Karena yang paling penting bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu memilih meresponsnya. Poin 3. Memahami sumber kekuatan jiwa. Banyak orang mengira bahwa kekuatan datang dari amarah. Semakin marah kamu pada ketidakadilan, semakin besar kekuatanmu untuk melawan. Semakin dendam kamu pada mereka yang menyakiti, semakin keras kamu berusaha bangkit untuk membuktikan sesuatu. Tapi benarkah begitu? Amarah memang bisa jadi bahan bakar. Tapi dia juga bisa membakar habis arah. Dia bisa membuatmu bergerak cepat, tapi tanpa tujuan yang jelas. Dan seringkali, saat kamu sampai di tujuan itu, kamu sadar semua ini tidak benar-benar membuatmu damai. Kekuatan sejati tidak datang dari kemarahan. Ia datang dari kesadaran. Dari kemampuan untuk melihat rasa sakitmu, bukan sebagai alasan untuk menghancurkan, tapi sebagai bahan untuk membangun. Kesadaran bahwa kamu punya pilihan untuk tidak jadi korban, tapi juga tidak jadi pelaku luka berikutnya. Lalu kekuatan sejati juga tumbuh dari ketenangan. Bukan ketenangan yang pasif, tapi yang sadar, yang tahu kapan bicara, kapan diam, yang tahu kapan harus bertahan, kapan harus melepaskan. Karena orang yang tenang bukan berarti dia lemah, justru sebaliknya, dia tidak mudah diprovokasi, tidak reaktif, dan tidak dikendalikan oleh ego. Kamu bisa lihat ini dalam kehidupan nyata. Orang yang benar-benar kuat adalah yang tidak butuh membuktikan bahwa dia kuat. Dia tidak sibuk membalas, tidak sibuk mencari pengakuan. Dia tahu siapa dirinya, dan itu cukup. Dan yang ketiga, kekuatan jiwa tumbuh dari kejelasan makna. Ketika kamu tahu untuk apa kamu bangkit, kamu tidak lagi bergerak karena sakit, tapi karena harapan. Karena kamu tahu bahwa hidupmu punya nilai, lebih dari sekadar luka. Kamu memilih untuk menyembuhkan, bukan karena kamu takut pada masa lalu, tapi karena kamu punya gambaran masa depan yang lebih sehat. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa aku disakiti?" Tapi mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini semua?" Dan dari sana, lahirlah kekuatan yang tidak mudah goyah. Ada satu kalimat reflektif yang mungkin akan terus menemanimu di perjalanan ini. Kadang kekuatan terbesar adalah saat kamu tidak membalas, tapi juga tidak membiarkan. Tidak membalas artinya kamu tidak membiarkan dirimu ditarik ke level yang sama. Tidak membiarkan artinya kamu tetap menjaga harga dirimu, batasanmu, dan tidak tinggal diam ketika disakiti. Kombinasi keduanya adalah bentuk kekuatan yang paling tenang dan paling tajam, karena kamu tidak dikendalikan oleh ego. Kamu tidak sibuk merusak balik orang lain. Tapi kamu juga tidak menyerahkan dirimu untuk diinjak berkali-kali. Kamu berdiri di tempat yang seimbang, tegas, tapi tidak kasar. Kuat, tapi tidak beringas. Berani, tapi tidak gegabah. Itulah inti dari kekuatan jiwa. Bukan suara yang paling keras, bukan langkah yang paling cepat, tapi keteguhan hati yang tetap berdiri, bahkan saat badai datang tanpa peringatan. Dan kekuatan itu bisa tumbuh dalam dirimu. Bukan karena kamu tak pernah disakiti, tapi karena kamu memilih untuk tidak tinggal di luka itu selamanya.
Poin 4. Cara menguatkan jiwa yang pernah terluka. Menguatkan jiwa bukan berarti harus jadi orang yang keras. Bukan berarti kamu harus membangun tembok tinggi dan menutup diri dari dunia. Karena kekuatan yang sejati justru lahir dari proses pemulihan yang penuh kesadaran, bukan pelarian. Setelah disakiti, banyak orang merasa hanya punya dua pilihan. Jadi korban selamanya, atau jadi orang yang dingin agar tak disakiti lagi. Padahal, ada jalan ketiga. Menjadi pribadi yang kuat tanpa kehilangan empati. Tegas, tapi tetap manusiawi. Terbuka, tapi tidak mudah diinjak. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah belajar menetapkan batas. Terlalu banyak orang baik yang tersakiti karena tidak tahu cara berkata, tidak. Mereka mengira menjadi orang yang sabar berarti harus terus mengalah. Padahal kesabaran yang sehat justru tahu kapan harus berhenti memberi, ketika pemberian itu justru merusak diri sendiri. Menetapkan batas bukan berarti kamu egois. Itu artinya kamu menghargai dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai menghargai dirimu, orang lain juga akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Kedua, berani menyuarakan luka. Banyak orang menahan rasa sakit karena takut dianggap lemah. Tapi kenyataannya, menyuarakan luka butuh keberanian yang besar. Kamu tidak perlu berteriak atau menyalahkan. Cukup ungkapkan dengan jujur, "Aku terluka." Dengan kata-kata itu, kamu bukan hanya sedang memproses rasa sakit, tapi juga sedang mengembalikan kuasa atas dirimu. Ketiga, menulis perasaan. Saat pikiranmu kacau, tulislah. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk membersihkan ruangan dalam kepalamu. Tulisan bisa menjadi tempat kamu jujur tanpa takut dihakimi. Dan terkadang, menulis bisa memperlihatkan pada kita hal-hal yang selama ini tak kita sadari, tentang kenapa luka itu begitu dalam, atau apa yang sebenarnya kita butuhkan. Keempat, cari ruang aman. Ini tidak selalu berarti tempat fisik. Terkadang, ruang aman adalah orang yang bisa kamu percaya, atau rutinitas yang membuatmu merasa terkoneksi kembali dengan dirimu sendiri. Bisa jadi secangkir teh hangat di sore hari, atau 10 menit duduk dalam diam setiap pagi. Ruang aman adalah tempat kamu tidak harus menjelaskan semuanya, tapi tetap merasa dimengerti. Dan dari tempat itulah, perlahan-lahan kekuatan batin mulai dibangun kembali. Tapi ingat, membangun kekuatan batin tidak harus membuatmu jadi dingin. Kamu tidak harus kehilangan kelembutanmu hanya karena dunia pernah berlaku kasar. Karena kekuatan sejati bukan menutup hati, tapi menjaga hati tetap hangat, meski pernah hancur. Seperti tanah yang retak setelah musim kemarau, tapi tetap bisa menumbuhkan bunga. Seperti kaca yang pecah, tapi disusun ulang menjadi mozaik yang lebih indah. Begitulah jiwa yang pulih. Bukan kembali seperti semula, tapi menjadi lebih utuh karena pernah runtuh. Kamu bisa kuat tanpa menjadi keras. Kamu bisa bangkit tanpa menjadi pahit. Dan kamu bisa menyayangi dirimu sendiri tanpa harus menjadi egois. Inilah jalan panjang pemulihan. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang belajar berdiri dengan cara yang baru. Dengan jiwa yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih tahan banting. Bukan karena tak pernah luka, tapi karena memilih untuk tidak dikendalikan oleh luka itu selamanya. Poin 5. Melawan tanpa menjadi jahat. Tidak semua perlawanan harus dilakukan dengan suara keras. Tidak semua bentuk kekuatan harus ditunjukkan lewat amarah. Dan tidak semua orang yang menyakitimu layak menerima balasan dalam bentuk yang sama. Kadang, melawan bukan tentang membuat mereka merasa sakit seperti yang mereka lakukan padamu. Melawan yang sejati adalah ketika kamu berhenti memberi mereka kuasa atas hidupmu. Orang yang pernah menyakitimu mungkin tidak akan berubah. Mereka mungkin akan terus berpikir bahwa mereka benar, atau bahkan lupa bahwa mereka pernah melukai. Tapi kamu punya pilihan. Apakah kamu akan terus hidup dalam bayang-bayang luka itu, atau mulai berjalan ke arah yang lebih terang? Melawan tanpa menjadi jahat adalah bentuk kekuatan paling dewasa. Karena kamu tidak sedang mencoba menghancurkan mereka.
Kamu sedang membangun kembali dirimu. Salah satu kesalahan paling umum setelah disakiti adalah mencoba membuktikan sesuatu. Kita ingin mereka tahu kita baik-baik saja tanpa mereka. Kita ingin mereka lihat bahwa kita lebih sukses, lebih bahagia, lebih dicintai. Tapi jika kamu masih berusaha membuktikan sesuatu, artinya mereka masih mengendalikan arah hidupmu. Perlawanan yang sesungguhnya justru terjadi ketika kamu tak lagi merasa perlu dilihat oleh mereka. Ketika kamu tidak lagi marah karena mereka tidak meminta maaf. Ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan balas dendam. Itulah kemenangan jiwa. Dan kemenangan ini bukan pasif. Ini bukan berarti kamu diam dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Tapi kamu memilih jalur yang lebih jernih. Menjaga jarak tanpa dendam, menetapkan batas tanpa kebencian. Kadang, membalas orang yang menyakitimu dengan amarah hanya akan membuatmu serupa dengan mereka. Tapi saat kamu bisa tetap tenang, tetap waras, dan tetap melangkah tanpa membawa racun dari masa lalu, kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa kamu tak bisa dihancurkan. Ingat kalimat ini. Kadang kekuatan terbesar adalah saat kamu tidak membalas, tapi juga tidak membiarkan. Tidak membalas bukan berarti lemah. Tidak membiarkan bukan berarti kamu harus teriak. Itu artinya kamu sadar bahwa waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang yang tak tahu cara menghargai. Kamu berhak pergi tanpa menjelaskan. Kamu berhak sembuh tanpa mereka tahu. Dan kamu berhak bahagia meski mereka tak pernah minta maaf. Kebaikan bukan kelemahan, dan ketenangan bukan tanda menyerah. Justru dalam dunia yang dipenuhi balasan, amarah, dan ego, memilih untuk tidak jadi jahat adalah keberanian luar biasa. Mereka yang pernah menyakitimu mungkin berharap kamu hancur. Tapi saat kamu bangkit tanpa membawa luka itu ke semua orang yang kamu temui, kamu sedang memutus rantai kebencian. Dan dari sanalah, kekuatan sejati bertumbuh. Jadi kalau hari ini kamu masih marah, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan amarah itu mengubah siapa dirimu. Karena yang benar-benar menyakitimu tak hanya ingin melukaimu, tapi juga ingin kamu kehilangan sisi terbaikmu. Melawan tanpa menjadi jahat bukan hanya strategi, itu pernyataan bahwa kamu sudah selesai dengan drama mereka. Dan kamu memilih damai, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah menang dalam diam. Poin 6. Saat luka menjadi akar pertumbuhan. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan lahir dari keberuntungan, dari hidup yang mudah, dari jalan yang mulus, dari lingkungan yang selalu mendukung. Tapi kenyataannya, sebagian besar manusia yang paling kuat, paling bijak, dan paling penuh empati, justru lahir dari luka. Kamu mungkin tak menyadarinya sekarang, tapi apa yang kamu lalui, semua rasa sakit itu, bisa jadi fondasi terkuat dalam hidupmu nanti. Bukan karena luka itu menyenangkan, tapi karena dari sanalah kamu belajar bertahan, berpikir lebih dalam, dan mencintai lebih bijaksana. Luka emosional, kalau hanya dipendam, memang bisa merusak. Tapi kalau dihadapi dengan kesadaran dan keberanian, luka itu bisa berubah menjadi akar. Akar yang menopang jiwamu saat badai datang lagi. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang begitu sabar, begitu mengerti perasaan orang lain, dan punya kedewasaan luar biasa? Kemungkinan besar, mereka bukan tumbuh dari kemudahan. Mereka dibentuk oleh luka. Bukan luka yang dipendam dan diabaikan, tapi luka yang mereka hadapi, mereka pahami, dan mereka jadikan pelajaran. Disitulah keajaiban kehidupan bekerja. Seseorang yang pernah merasa sendirian jadi lebih peka terhadap orang yang diabaikan. Seseorang yang pernah diremehkan jadi lebih hati-hati dalam menilai orang lain. Dan seseorang yang pernah disakiti bisa jadi orang yang paling tahu bagaimana caranya tidak menyakiti balik. Itulah pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang paling dalam seringkali tidak terlihat oleh mata orang lain. Ia tumbuh dalam diam, dalam refleksi malam hari, dalam tangisan yang tidak disaksikan siapapun. Tapi kamu tahu bahwa kamu berubah. Kamu tahu bahwa rasa sakit itu bukan sia-sia.
Dan mungkin, tanpa luka itu, kamu tidak akan pernah melihat bagian-bagian dalam dirimu yang paling kuat. Tapi penting untuk diingat, pertumbuhan dari luka bukan terjadi secara otomatis. Kamu harus memilihnya. Kamu harus mau duduk bersama rasa sakitmu, bertanya padanya, belajar darinya. Bukan untuk membenarkan apa yang terjadi, tapi untuk memahami apa yang bisa kamu bangun dari puing-puing yang tersisa. Banyak orang memilih jalan sebaliknya, menjadi pahit, penuh dendam, dan tertutup. Tapi kamu bisa memilih untuk jadi lebih dalam, lebih lembut, dan lebih tegas pada waktu yang sama. Itulah hasil dari luka yang diolah dengan kesadaran. Mungkin hari ini kamu masih berada di titik terendah. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, apa gunanya semua ini? Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa dari tempat paling sakitlah kamu mulai benar-benar tumbuh. Dan dari luka yang sama, kamu akan bisa mengulurkan tangan pada orang lain. Bukan dengan nasihat kosong, tapi dengan pemahaman tulus. Aku pernah di posisimu, dan kamu akan bisa melewati ini juga. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan hanya tentang bagaimana kamu bangkit, tapi juga bagaimana kamu membantu orang lain bangkit dari luka yang serupa. Luka, kalau kamu izinkan, bisa jadi akar. Akar yang menopang, bukan menjerat. Akar yang menumbuhkan kekuatan dari tanah yang tandus. Dan dari sanalah, kamu akan menemukan dirimu yang paling sejati. Bukan yang sempurna, tapi yang tumbuh. Dengan bijak. Pernahkah kamu duduk sendiri dalam hening, lalu menyadari bahwa sebagian besar perjuanganmu terjadi tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa ada yang tahu? Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena tubuhmu, tapi karena jiwamu terus berjuang diam-diam, melawan rasa marah, rasa sakit, rasa ingin menyerah? Jika ya, maka ini adalah untukmu. Hidup memang tidak selalu adil. Kadang orang yang menyakiti tidak pernah meminta maaf. Kadang luka yang kamu pendam tak pernah dimengerti. Dan kadang, dunia tak memberi jeda untukmu bernapas sejenak. Tapi di balik semua itu, kamu masih di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Masih mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu, walau seringkali dengan langkah terseok. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Kamu tidak lemah karena pernah jatuh. Kamu justru luar biasa karena memilih bangkit, tanpa harus menyakiti balik. Di dunia yang sering memuja balas dendam dan kekerasan, kamu memilih jalan sunyi. Memaafkan tanpa harus melupakan. Melindungi diri tanpa menyakiti. Menjadi kuat tanpa kehilangan hatimu yang lembut. Itulah kekuatan sejati, yang tak terlihat oleh mata orang lain, tapi terasa dalam keheningan jiwamu sendiri. Renungkan sejenak. Berapa banyak rasa sakit yang telah kamu bawa sendirian? Berapa banyak luka yang kamu tutupi dengan senyuman? Berapa kali kamu memilih diam, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu, membalas hanya memperpanjang luka. Itulah bentuk tertinggi dari kendali diri. Itulah bukti bahwa hatimu lebih besar daripada amarahmu. Dan ketika orang bertanya bagaimana kamu bisa tetap tenang, tetap lembut, tetap kuat, jawabanmu bukan karena kamu tak pernah disakiti, tapi karena kamu pernah begitu hancur dan memilih menyusun ulang dirimu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk jadi lebih dewasa. Jangan buru-buru menghapus luka. Jangan paksa dirimu untuk move on, tanpa memberi ruang untuk merasakan. Luka itu bagian dari ceritamu. Bukan untuk jadi identitas, tapi untuk jadi pelajaran. Karena dari luka itu, kamu belajar mencintai dengan lebih hati-hati. Dari sakit itu, kamu tahu betapa berharganya ketenangan. Dan dari semua kehilangan itu, kamu sadar bahwa tidak semua yang pergi membuatmu hancur. Beberapa justru membebaskanmu. Jadi, untuk kamu yang pernah merasa hancur, jangan malu dengan bekas-bekas luka yang kamu bawa. Mereka adalah bukti bahwa kamu pernah bertahan. Dan bertahan dalam dunia yang penuh luka seperti ini adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Kamu tak harus membuktikan apapun pada siapapun.
cukup pada dirimu sendiri, bahwa kamu sudah sejauh ini, dan itu bukan hal kecil. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa lain yang diam-diam juga bertarung dalam sunyi. Dan mungkin, lewat video ini, kamu merasa sedikit lebih dimengerti. Jika iya, biarkan kalimat terakhir ini meresap. Kamu tidak lemah karena pernah jatuh. Kamu justru luar biasa karena memilih bangkit tanpa harus menyakiti balik. Dan itu, lebih dari apapun, adalah kekuatan yang paling murni yang bisa dimiliki manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.